Yuhuu! Anybody home? Soal kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisikatu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Kalian yang belum tahu tentang ceritanya si Norma ini, jadi ini emang sungguh memprihatinkan ya. Jadi gimana ya, kita sebagai orang yang normal, yang waras gitu ya, mendengar atau menanggapi dari kasusnya Risma ini benar-benar kayak sedih, prihatin, dan sekaligus jijik gitu loh ya. Nah, jadi gini, awalnya si Risma ini dia membuat sebuah, ya di TikTok lah ya, dia membuat seperti keluh kesahnya dia, karena dia ini nggak apa itu namanya, udah nggak tahan lagi gitu loh ya untuk curhat gitu. Nah kemudian karena kemudian banyak orang yang men-share ulang, akhirnya kisahnya si Risma ini kemudian lebih viral lagi, dan dia ini diundang sama Densu gitu ya, ada di YouTube-nya Densu, dan si Norma Risma ini kemudian ditanyain what's going on gitu. Jadi buat kalian nih yang belum tahu ceritanya si Norma ini, Norma ini punya pacar namanya Rosi. Nah, si Risma ini pernah ketahuan si Rosi ini lagi chat mesum sama ibunya gitu. Sampai akhirnya kemudian itu diklarifikasi sama seluruh keluarganya kan. Karena kemudian kan ini kisah jadi heboh banget antara apa ya, pacarnya atau suaminya anaknya, kan udah jadi suami ya, itu lagi digerebek sama warga, ketahuan sama ibunya sendiri gitu loh. Kan banyak orang akhirnya bertanya, kemana sih bapaknya si Risma itu gitu. Nah, ibunya Risma dan bapaknya itu ada, bapaknya si Risma itu ada. Nah, kita kembali kepada saat si Risma ketahuan cowoknya ini ngechat mesum sama ibunya, kan masih pacaran ini ya. Nah kemudian bapaknya itu memberitahu sama si Risma, udah deh nggak usah diterusin gitu ya, nggak usah diterusin karena kan ini apa ya, sangat menyakitkan gitu. Tapi karena waktu itu ibunya mengatakan tetap kekeh, oh itu salah paham, itu bla 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 bla, oke. And then dia memberikan reason yang oke lah, bisa diterima. Dan Rosinya itu sendiri, pacarnya si Risma itu bersimpuh di kakinya papanya gitu loh, minta maaf. Nah, bapaknya si Risma ini udah ngasih tahu loh sama si Risma, janganlah diteruskan, nggak usah menikah sama si Rosi. Tapi karena kebucinan itu, akhirnya si Risma ini tetaplah menikah dengan si Rosi. Oke, nanti Madam Suki akan ngasih tahu kalian sesungguhnya apa ya, kebucinan ini ya sungguh sangat tidak baik. Nah, jadi buat kalian yang mempunyai apa ya, sesuatu yang seperti si Risma ini, punya pacar menyakitkan, punya suami atau mempunyai pasangan yang menyakitkan, tetapi kalian tetap aja bertahan, itu sesungguhnya sangat tidak baik dan sangat menjerumuskan dirimu sendiri begitu. Oke, lanjut ke step berikutnya. Si Risma ini akhirnya kekeh menikah dengan si Rosi. Nah, pada saat itu mereka tinggal bersama. Dengan berjalannya waktu, Risma ini ada rasa kayak takut-takut gitu kan, kalau si Rosi ini sama mamanya itu ntar ada gimana-gimana gitu kan. Ya itu normal lah ya, wajar. Akhirnya si Risma ini memberanikan diri untuk kontrak rumah gitu. Tahu nggak, ibunya si Risma ini marah-marah, ngata-ngatain kayak gimana ya namanya orang tua. Madam Suki ini suka sedih loh ya, kadang kalau ngelihat orang tua di Indonesia itu kok sama anaknya semena-mena gitu ya, seakan-akan anaknya itu hanya sebuah apa ya, harus menghormati orang tua. Jadi
Kan apalagi ya, kita tahu ada semboyan kayak surga di telapak kaki ibu gitu loh. Loh, ya iya, dilihat dulu ibunya kayak gimana. Kalau kayak ibunya si Norma itu gimana? Iya kan? Nggak bagus, ibu yang durhaka itu. Ini kemudian membuka kayak warung gitu ya, warung mie kayak gitu ya. Nah, tapi sepertinya si Risma ini punya pekerjaan lain gitu, sehingga ada waktu-waktu yang dia itu tinggal gitu ya. Nah, pada saat itulah, pada saat si Risma ini nggak ada di rumah, ternyata ibunya itu selalu datang ke rumahnya atau ke kontrakannya tuh si Risma itu gitu. Dan bertemulah ibunya itu dengan Rosi, suaminya Risma. Nah, kemudian singkat cerita, warga itu kan sering ya, namanya juga tetangga ya. Tetangga itu kan juga melihat segala sesuatu yang tidak semestinya. Itu kan menjadi sebuah keinginan tahu, kekepoan, atau keanehan gitu ya. Dari keanehan itu akhirnya mereka itu membicarakan ibunya Risma ini dengan suaminya si Risma, namanya Rosi. Terus bahkan ada warga yang sempat naik ke loteng karena ngelihat ibunya sama Rosi ini nggak ada gitu loh, nggak ada di situ, warungnya tuh ditutup gitu, padahal belum waktunya nutup. Akhirnya menjadi sebuah kecurigaan yang lebih dalam lagi ya, dan beberapa kali seperti itu. Dan ada warga yang akhirnya sempat naik ke loteng, di mana ibunya Risma ini sama suaminya Risma ini main kuda-kudaan. Iya, main kuda-kudaan. Oh my god. Jadi itulah ya, akhirnya si Risma ini dikasih tahu dan dia ini merasa kayak gimana ya, stres juga. Akhirnya dengan keberaniannya, dengan mengumpulkan seluruh kekuatannya, Risma ini akhirnya bercerailah dengan Rosi. Dan ayahnya si Risma itu juga akhirnya menceraikan ibunya. Jadi ini kisah terjadi di Serang gitu ya, Banten gitu. Ya ampun. Oke, sekarang kalian udah tahu kan ya ceritanya si Risma ini sekilas. Nah, kalau menurut kalian ini orang udah salah ya, seorang suami main kuda lumping sama mertuanya. Terus dia ini nggak terima karena merasa bahwa namanya ini dicemarkan oleh mantan istrinya. Menurut kalian gimana ini? Aneh apa enggak? Padahal dia ini salah gitu, digerbek loh. Nah, pas digerbek itu posisinya si cowoknya ini, si Rosi ini lari telanjang ke kamar mandi. Kan mereka ketahuan kan lagi main kuda lumping kan. Terus ibunya itu hanya pakai bra dan tertidur lemas begitu. Karena kan shock ya, ketahuan warga digerbek itu gimana sih. Oke, jadi kita lihat yuk. Jadi bisa enggak kalau si Rosi ini menggugat mantan istrinya karena dianggap ini pencemaran nama baik ya. Oke, bisa apa enggak? Nah, di sini ada Ace of One ya. Ace of One ini, oke, sebentar, Madam Suki tarik 3 kartu aja ya. 3 kartu. Di sini ada Seven of Swords. Oke. Dan kartu ketiga adalah Ace of Swords lagi. Ada sesuatu gagasan gitu loh. Gagasan ini ide gila dari si Rosi ini untuk menggugat istrinya. Ini kan gila ya. Dia tuh udah ketahuan main kuda lumping sama ibunya, digerebek warga. Lalu dapat dari mana dia ini mendapatkan gagasan gila gitu loh, menggugat mantan istrinya, padahal jelas-jelas dia itu bersalah. Nah, di Seven of Swords ini
artinya adalah penghinaan. Jadi si Rosi ini menganggap Risma ini menghina dia gitu. Gimana ya cara pikirnya itu ya? Terus di sini ada Ace of Swords. Ace of Swords ini melambangkan orang yang ingin menaklukkan begitu. Jadi dia merasa innocent ya. Bahkan ketika pertama kali chat mesumnya itu ketahuan sama si Risma, Rosi ini merasa kayak play victim, ngerti nggak? Nah, jadi di Indonesia itu kayaknya kita nggak asing ya dengan orang yang bersalah, tetapi kemudian mereka itu bermain play victim gitu loh, ya. Jadi sebenarnya play victim itu adalah untuk menutupi kesalahan begitu, dan dia pura-pura kayak innocent, kayak nggak tahu apa-apa gitu. Happy endingnya, oke. Ending dari kasusnya si Risma itu bagaimana? Nah, di sini ada letting go ya. Di sini ada moment to moment, oke. Dan di sini ada participation ya. Kalau menurut 3 kartu ini ya, Risma letting go aja sayang ya. Kamu harus letting go, anggap aja dia orang gila. Mereka orang gila, dia nggak waras ya. Jadi seorang suami itu kan imam ya buat istri. Bila mana kita mempunyai seorang imam yang tidak baik, yang tidak mempunyai tanggung jawab, yang gila kayak gitu ya, apa mungkin perkawinan itu dipertahankan? Tidak mungkin, karena suami adalah imam bagi seorang istri, dan seorang istri adalah penolong buat suami. Setuju ya? Nah, terus di sini ini ada moment to moment. Moment to moment itu, jadi ini seperti dia itu mengancam kayak anak kecil gitu loh. Ancaman-ancaman yang gimana sih? Anak kecil yang kalau dibenerin, kalau disungguhani, dia itu yang bakalan nangis gitu. Jadi tipe-tipenya Rosi itu kok kayak gini. Sorry to say ya. Jadi seperti pecundang gitulah. Kalau Madam Suki mau bilang ya secara to the point-nya, pecundang. Nah, terus ini ada participation. Participation itu kan seluruh rakyat Indonesia atau orang-orang di dunia maya ini kan udah tahu kelakuan mereka. Kelakuan si Rosi ini dengan ibunya si Risma gitu. Jadi nggak usah anggap aja orang gila. Jadi Risma nggak perlu untuk menanggapin. Madam Suki ini prihatin sama kisahnya si Risma ini gitu. Seandainya Risma ini mengikuti nasihat ayahnya, barangkali Risma nggak perlu menikah sama si Rosi ini. Oke, jadi Madam Suki mau kasih tahu kalian tentang kenapa sih si Risma ini kok terlalu bucin sama si Rosi ini. Oke, jadi Risma ini tumbuh di dalam satu keluarga yang rapuh. Maaf ya, kenapa rapuh? Figur ayah, seorang ayah itu adalah orang yang harus mempunyai karakter yang kuat di dalam keluarga, karena karakter ayah itu adalah seorang pemimpin, seorang yang memang dilihat ya, maksudnya seorang laki-laki yang kuat dan kata-katanya itu mempunyai power atau kekuatan. Kita lihat di sini. Sepertinya di dalam keluarga Risma ini, ibunya Risma adalah wanita yang terlalu dominan, ya. Sehingga ketika pada saat itu Rosi ketahuan chat mesum sama ibunya si Risma, di situ ayahnya Risma kalah. Padahal itu ada buktinya loh. Buktinya itu chat WhatsApp atau SMS, ya. Itu dimana apa yang dikatakan ayahnya si Risma ini nggak dilihat sama ibunya.
alias dicuekin, di-ignored. Nah, jadi karena ayahnya di sini tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai strength, strength, bicaranya harus gitu ya, tidak mempunyai power sebagai laki-laki, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, di mana ibunya Risma ini adalah wanita yang dominan, ya. Nah, Risma mengakui pada waktu itu di Densu ya, di channelnya Densu, pada saat sudah ngontrak ya, mereka ini sudah ngontrak, ibunya itu loh SMS atau chat itu bilang begini, kamu hari ini ngapain gitu kan sama si Rosi itu, mudah-mudahan kamu nanti main ya sama istrimu itu kan anaknya ya, karena aku tadi malam habis main sama suamiku, katanya. What the hell gitu. Jadi ini adalah gila banget gitu, gila banget. Aku mendengar aja udah kayak merinding dan sekaligus jijik gitu ya. Jadi kita kembali ke sana. Jadi ibunya ini mempunyai dominan yang luar biasa, sehingga karakter ayah ini kerdil atau kecil gitu loh. Nah, jadi karena Risma ini tumbuh di dalam keluarga yang tidak normal ya, abnormal atau tidak semestinya ya, disitulah dia menjadi pribadi yang people pleaser. People pleaser itu apa? People pleaser itu adalah orang yang tidak bisa memutuskan sesuatu untuk dirinya sendiri, karena dia menganggap bahwa menyenangkan orang lain itu akan membuat dirinya senang gitu loh. Dia bisa dianggap orang lain kalau menganggap orang lain itu. Jadi people pleaser itu adalah sebuah karakter yang terbentuk dari sebuah keluarga, ya. Oke. Jadi buat kalian yang kebetulan kalian berada dalam lingkungan seperti itu, mama papamu sering berantem, terus mamamu mungkin lebih berkuasa, atau mungkin mamamu adalah tipe orang yang narsisistik, yang suka mengatur, hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena inner child kita itu bisa terluka. Inner child itu apa? Inner child itu adalah sosok kecil di dalam diri kita yang tidak ikut dewasa, ya. Karena Madam Suki kebetulan adalah seorang penyembuh, ada seorang healer, tapi kebanyakan Madam Suki, orang yang datang ke Madam Suki adalah orang-orang yang mempunyai gangguan emosi, ya. Kebanyakan juga orang-orang yang mengalami trauma pada waktu masih kecil, mendapatkan trauma kayak mendapatkan pelecehan, bullying ya. Terus dari keluarga yang rapuh seperti yang Madam Suki ceritakan di keluarganya Risma ini ya. Akhirnya ketika besar nanti anak-anak itu tumbuh menjadi pribadi yang people pleaser, sayang. Nah, pribadi yang people pleaser ini sangat merugikan diri kita. Jadi buat kalian yang mempunyai masalah-masalah, kalian tidak bisa memutuskan dengan baik ya, tidak bisa melihat kebahagiaan kalian, atau kalian mempunyai kayak trauma-trauma masa kecil, ataupun pernah mengalami trauma dalam perceraian, atau apapun aja, silakan datang ke Madam Suki. Infonya ada di www.madamsuki.com ya. Terus buat kalian yang mau reading tarot untuk ke asmara, rumah tangga, finansial ya, apa aja, ataupun kesehatan bisa banget ya. Dan jangan khawatir, tarot bukan klinik ya. Tarot ini bukan kartu kayak kita menyekutukan Tuhan sama sekali, nggak ada seperti itu. Karena Madam Suki akan menarik energi dari pikiran alam bawah sadar kalian ya. Jadi nggak usah takut ya, tidak menyekutukan Tuhan. Justru kalau kehidupan kita lebih baik, lebih berbahagia, bukankah kita sedang meringankan tugas Tuhan, meringankan beban dunia, benar apa tidak? Oke. Jadi sekarang Madam Suki mau
make sure ya, make sure. I want to make sure about apa yang dialami oleh Risma Norma sewaktu dia kecil. Bagaimanakah dia dalam lingkungannya, lingkungan ibu bapaknya ya? Karena kalau Madam Suki nggak ngelihat dari kartu, sepertinya dia ini cewek yang people pleaser begitulah ya. Kita lihat lingkungan Norma. Bagaimanakah keluarganya membesarkan dia? Di sini ada receptivity, oke. Di sini ada new vision. Di sini ada consciousness. Oke. Sekarang aku mau cari tahu di kartu yang berikutnya tentang kehidupan Norma Risma ya. Pada waktu dia kecil. Ya. Di sini ada Page of Wands, ya. Di sini ada King of Wands, ya. Di sini ada Nine of Swords. Ini yang aku maksud dari Norma Risma, ya. Nine of Swords ini adalah dia tumbuh dalam lingkungan yang sedih sebenarnya. Banyak sekali kekecewaan yang dialaminya. Kalau kalian nggak tahu Nine of Swords itu artinya apa, kalian lihat picture-nya di sini. Ada seorang wanita muda yang tertunduk, ya, tertunduk sedih gitu. Karena apa? Dia melihat sebuah ketidakadilan di dalam rumah tangga ibunya, ya. Jadi tadi kan Madam Suki udah ngasih tahu kalian, ibunya Norma ini adalah wanita yang benar-benar dominan, ya, sehingga apa yang dikatakan oleh ayahnya itu tidak pernah didengar, ya. Nah, sekarang kejadian ayahnya Norma akhirnya menceraikan ibunya Norma, dan ibunya itu sekarang dibully sama seluruh tetangganya atau semua orang yang tahu tentang dia, ya. Dan ibunya ini meminta maaf kepada si Norma. Katanya ibunya, maafkan aku ya, maafkan mama ya sayang ya, kamu harus ingat bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Bagaimana menurut kalian? Lihat dulu Bu, bagaimana ibunya. Kalau ibunya modelnya kayak ibunya Norma itu ya enggak, ya. Jadi jangan kita itu mentang-mentang menjadi ibu terus carpe diem seenaknya sama anak, jangan. Karena banyak sekali anak-anak yang terluka, ya, dalam kehidupan mereka ini. Karena banyak sekali anak-anak yang ternyata inner child mereka itu terluka, ya. Kenapa? Karena Madam Suki mempunyai banyak sekali experience. I have a lot of experience with my clients. So my client itu apa ya? Mereka dimulai ya. Mereka nggak bahagia dalam kehidupannya. Mereka berumah tangga, akhirnya mereka tidak bahagia. Ternyata ada sesuatu yang yang cedera ya di masa kecilnya, ya. Jadi benar-benar parenting orang tua ini sangat connection each other ya untuk masa depan kita, ya. Jadi buat mama nih, mudah-mudahan kita menjadi wanita-wanita yang bijaksana dalam menyayangi anak-anak kita, ya. Karena kalau kita mengalami inner child yang tidak beres, yang terluka, kayak satu circle gitu, muter. Jadi Madam Suki punya klien ya. Klienku itu dia kalau setiap mukul anaknya itu dia menangis, dia menyesal.
tapi akhirnya nanti begitu lagi, ya, dia akan begitu lagi dan dia selalu guilty, selalu menyesal dan menyesal. Kalian tahu kenapa? Karena dulu waktu kecilnya dia, mamanya pun melakukan hal itu, suka mukul, gitu. Akhirnya, ya itu harus diterapi sayang, itu harus diterapi memang, ya. Kalau Madam Suki itu kan nanti diambil blok mentalnya. Jadi blok mental itu nggak bisa kita mengambil sendiri, nggak bisa. Karena kita butuh seseorang untuk mengambil, ya. Gitu. Nah di sini ada Knight of Wands, di mana lihat nih, ini figur ayahnya Norma, dan ini adalah ibunya Norma, ya. Karena di kartu King of Wands ini artinya adalah ketegasan, tekad, ya. Tetapi kan di sini kan ada sebuah simbol yang kita bisa rasakan energinya. Ini ibunya si Norma dan ini ayahnya. Jadi ibunya itu kayak singa gitu loh ya. Jadi hati-hati ketika kita memperlakukan anak-anak kita, ya. Karena apa yang mereka terima nanti itu adalah gambaran kita memperlakukan diri kita, gitu, ya. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang akhirnya ditinggal sama anak-anaknya, ya, itu kadang-kadang kita itu nggak sadar ya sebagai orang tua, kenapa ya itu terjadi, gitu. Kalau mau flashback ke belakang, ternyata orang tuanya sering meninggalkan anak-anaknya kerja kan dipikirkan dengan uang semuanya akan tercover dengan baik, because everybody need money, ya kan? Tetapi lupa ada anak-anak yang memang harus dijaga hatinya, perasaannya, ya, dan jiwanya, kayak gitu. Oke, jadi begitu aja. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih yang udah berkunjung di sini. Dan jika kalian juga mau, silakan follow TikTok aku, ya. Kadang-kadang aku memberikan tarot gratis, ya. Tapi aku nggak pernah lama-lama di TikTok. Oke, jadi buat kalian yang mau reading tarot, silakan DM di Instagram Madam Suki. Atau kalian cari infonya di www.madamsuki.com, ya. Jadi buat kalian yang mau reading tarot ataupun yang healing, penyembuhan, nggak bisa untuk datang karena Madam Suki tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke? Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki. I love you.